Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 hadis, yaitu tentang keutamaan dan larangan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Hadisnya yaitu An Utsman bin Affani radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia, di mana orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah mempelajari huruf-huruf Al-Quran, tajwidnya, panjang pendeknya, serta makna dan tafsirannya. Selain itu, kita juga harus mengamalkannya apabila kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, larangan membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk. Hadisnya yaitu An Abu Hurairah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyawtaji'. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau salah seorang dari kalian sholat malam, kemudian lisannya tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik karena mengantuk dan tidak tahu apa yang dikatakan, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita sholat tahajud atau sholat malam, lalu setelah sholat tahajud itu kita membaca Al-Quran, tetapi kita dalam keadaan ngantuk, lalu kita tidak tahu apa yang kita baca, dan bacaan kita itu salah-salah. Karena apa? Kita itu tidak sadar, sehingga lebih baik kita tidur terlebih dahulu agar bacaan kita tidak salah-salah. Lalu setelah kita tidak mengantuk lagi, kita boleh membaca Al-Quran kembali. Lalu yang ketiga, keutamaan amalan sebelum tidur dengan membaca beberapa surat Al-Quran. Hadisnya yaitu An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha mabja'ahu fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidhati wa masaha bihima jasadahu. Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beranjak
menuju tempat tidurnya, beliau membaca surat Al-Mu'awwidzat. Kemudian beliau mengusapkan dengan keduanya apa yang terjangkau dari seluruh tubuhnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beranjak menuju tempat tidurnya, beliau membaca surat Al-Mu'awwidzat. Teman-teman di sini tahu tidak surat Al-Mu'awwidzat itu terdiri dari berapa? Jadi surat Al-Mu'awwidzat itu terdiri dari 3 surat, yaitu pertama surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Falaq, dan yang ketiga surat An-Nas. Lalu Rasulullah setelah membaca surat Al-Mu'awwidzat itu, beliau mengusapkan seluruh tubuhnya yang terjangkau oleh kedua tangannya sebelum tidur. Itu saja 3 hadis yang saya sampaikan, yaitu tentang keutamaan dan larangan dalam membaca Al-Quran. Jadi kita semua diharuskan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari huruf-hurufnya, tajwidnya, agar bacaan kita itu benar. Lalu kita juga harus bisa memahami makna dan tafsirannya. Juga pada saat kita membaca Al-Quran, saat mengantuk, lebih baik kita tidur terlebih dahulu, agar bacaan yang kita baca itu tidak salah-salah, sehingga tidak mengartikan arti yang salah. Lalu yang terakhir, sebelum tidur hendaklah kita membaca doa terlebih dahulu. Teman-teman tahu kan doanya, yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, selain itu juga kita harus selalu membaca doa sebelum melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya mau tidur saja, kita juga harus membiasakan diri untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya. Itu saja dari saya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.